Halo, perkenalkan nama saya Arif Prasetya dari Yogyakarta. Saya akan bercerita dengan judul Pengaruh Teknologi terhadap Perkembangan dan Minat terhadap Huruf Braille di Yogyakarta. Teman-teman pernah mengatakan bahwa huruf Braille itu mulai merasa mundur itu sejak 2014 sampai 2021 ini. Huruf Braille sudah semakin banyak ditinggalkan seiring dengan banyaknya teknologi yang sudah kita gunakan. Tahun 2007 hingga 2014 lalu kita bisa menemukan masih banyak teman-teman difabel netra yang membaca huruf Braille di mana-mana, menulis huruf Braille, dan kita bisa menemukan di kamar-kamar mereka, khususnya yang berada di asrama, buku-buku Braille yang terbuka, artinya habis dibaca ataupun sering dibaca oleh teman-teman difabel netra. Kita seharusnya tahu bahwasanya huruf Braille tidak akan pisah dari difabel netra, tetapi kemajuan teknologi dan pesatnya perkembangan digitalisasi buku membuat difabel netra semakin nyaman dengan audiobook dan e-book. Waktu 2007 hingga 2014 kita masih bisa mengetahui banyak lomba-lomba yang menggunakan huruf Braille sebagai media, seperti lomba menulis cerpen Braille, lomba membaca puisi dengan huruf Braille, lomba baca tulis Al-Quran dengan huruf Braille, ada lagi lomba novel dengan huruf Braille. Yang intinya lomba ini mencerminkan bahwasanya huruf Braille di masa itu betul-betul masih eksis, tidak tergerus oleh kemajuan teknologi dan zaman. Namun 2014 kita lihat HP sudah mulai banyak yang touchscreen, layar sentuh dengan dibekali fitur talkback. Teman-teman difabel netra mampu mengoperasikannya. Teman-teman difabel netra sangat suka dengan audiobook dan e-book, sehingga buku-buku yang bersifat huruf Braille, buku-buku yang ditulis dengan huruf Braille semakin ditinggalkan. Belum ada teknologi yang mampu membuat teman-teman difabel netra bisa membaca bukan mendengarkan. Karena itu apa? Kita harus tetap memperjuangkan keberadaan huruf Braille. Kita harus tetap mencoba membuat adik-adik kita bisa membaca dan menulis dengan huruf Braille. Jangan sampai huruf Braille tergerus oleh zaman. Kita bisa menggunakan gadget, teman-teman difabel netra bisa menggunakan gadget, akan tetapi itu mendengarkan, bukan membaca menggunakan tangan. Belum ada teknologi yang mampu menggantikan huruf Braille dengan cara perabaan. Sekarang saatnya kita menjadi orang yang terdepan dalam memperjuangkan eksistensi huruf Braille. Kita harus tahu bahwasanya teknologi akan semakin berkembang. Maka tidak heran bahwa sekarang banyak teknologi yang sudah membawa huruf Braille ke dalamnya, seperti aplikasi yang memungkinkan teman-teman non-difabel bisa belajar huruf Braille, foto-foto huruf Braille yang bersebaran di Google, lalu tutorial membaca dan menulis huruf Braille di YouTube, sangat banyak. Ini artinya huruf Braille sudah semakin digitalisasi. Semua akan menjadi lebih mudah, dan integrasi interkoneksi antara teknologi dan huruf Braille semakin banyak dilakukan. Sebelum itu kita hanya mengenal huruf Braille saja, tetapi sekarang huruf Braille sudah semakin kita jadikan cara kedua kita apabila kita mengerjakan sesuatu, seperti
kalau sekolah itu huruf braille menjadi untuk mencatat catatan dari guru, kemudian HP digunakan untuk mencari sumber-sumber valid di internet. Contohnya seperti itu. Yang paling menarik dari huruf braille adalah huruf ini bisa kita gunakan sebagai alat untuk membuat kita lebih dekat dengan masyarakat. Contohnya apa? Yang pertama, contohnya teman-teman di tunanetra juga bisa bermain kartu. Nah, poker dengan huruf braille. Kemudian ada lagi juga kartu gaple, remi dibuat braille. Kita bisa bermain huruf braille dengan masyarakat di kampung kita, di sekolah kita, di rumah kita. Kemudian yang kedua, Al-Quran atau kitab suci yang lain yang ditulis dalam huruf braille. Nah, di sini kita bisa mengenalkan huruf braille melalui agama. Kita bisa mengaji kitab suci apapun dalam bentuk huruf braille di masjid, di tengah-tengah pengajian atau di tengah-tengah ibadah lainnya, sehingga masyarakat lebih bisa menerima huruf braille ini dengan caranya sendiri. Selanjutnya, riglet dan pena. Riglet ini adalah alat yang digunakan untuk menulis huruf braille. Saya kemana-mana selalu membawa alat ini. Alat ini akan saya tunjukkan ke orang-orang yang penasaran dengan huruf braille. Antusias mereka sangat bagus sekali, dan ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk memperkenalkan huruf braille di masyarakat. Yuk kita jadikan tahun ini 2021 menjadi tahun yang spesial, yaitu tahun yang bisa menjadi jayanya huruf braille lagi. Huruf braille harus semakin jaya lagi. Huruf braille harus dikenal oleh banyak masyarakat. Kita harus membuat fasilitas publik di sekitar kita dijamah oleh huruf braille. Pintu-pintu mall, pintu lift, mesin ATM, eskalator, pintu kelas, pintu toilet, kita buat braille dengan huruf-huruf yang sudah kita ketahui ini. Kita jadikan pintu-pintu itu sebagai salah satu media promosi huruf braille, sehingga masyarakat sudah tidak merasa bingung dengan keberadaan huruf braille. Jangan sampai huruf braille dimakan oleh zaman. So, jadikan media apapun ini sebagai landasan kita untuk memperjuangkan dan mempertahankan eksistensi huruf braille di masyarakat kita ini. Terima kasih cerita dari saya. Semoga semuanya dapat mengambil hikmahnya. Selamat Hari Braille Internasional. Selamat memperingati Braille Day 2021. Halo dan terima kasih. Dadah.